Kita akan menuju ke Polda Jawa Tengah terlebih dahulu ya, karena nampaknya sudah akan dimulai. Saya akan ke Henry Prasetyo, rekan kami. Halo Henry, silakan. Ya baik, Ferry, kami update kembali untuk situasi terkini di Polda Jawa Tengah yang juga saat ini sudah mulai keterangan pers yang pada siang hari dihadirkan. Sementara itu dari Kapolda Jawa Tengah dan juga kemudian dari KSAD Jenderal Dudung sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Selain itu juga ada Kapolres Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar juga merapat di Polda Jawa Tengah untuk melakukan gelar perkara pada siang hari ini. Sementara itu mengingat kami informasikan ternyata yang dilakukan penembakan terhadap pelaku ini tidak hanya satu pelaku saja, Berry. Baru saja pelaku sudah dikeluarkan dari barakuda dan terdapat 4 pelaku yang ternyata juga dilumpuhkan, dilakukan penembakan di kakinya. Sementara itu masih belum dijelaskan terkait dengan inisial dan juga perannya pada siang hari ini, karena sebentar lagi kami masih akan menunggu terkait dengan keterangan pers yang akan digelar pada siang hari ini. Untuk saat ini juga kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti pernyataan atau sambutan yang diberikan oleh KSAD Jenderal Dudung yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Datus Koman, Pangdam Bupati Ponorogo, para asisten, yang saya hormati Kapolda Jateng dan seluruh personel TNI. Kita dan saya banggakan pada hari ini sengaja saya hadir di Jawa Tengah. Kaitannya saya akan melihat secara langsung korban penembakan, karena memang yang bersangkutan adalah anggota Persib. Ini merupakan tanggung jawab saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Saya beserta istri dan rombongan akan melihat secara langsung kondisi terakhir. Walaupun dari awal kami sudah memantau dan sudah perintahkan kepada Pangdam untuk memantau perkembangan. Dan pada hari ini saya di Polda kaitannya akan memberikan penghargaan kepada 50 anggota Polda Jateng dan 24 anggota TNI Angkatan Darat gabungan dari Pusintelab dengan Denintel personel Kodam 4 di Ponorogo. Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya begitu cepat mengungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku yang hanya batas waktu 1 minggu, relatif singkat semuanya terungkap. Ya, semuanya terungkap. Dan saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tulus kepada tim gabungan TNI Angkatan Darat dan kepolisian sehingga pelaku ini cepat tertangkap. Dan saya sampaikan juga bahwa penembakan yang dilakukan di sekitar Banyumanik pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nanti akan secara rinci disampaikan oleh Kapolda. Tetapi dalam kesempatan ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan tulus dan ikhlas menyampaikan bahwa penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Republik Indonesia, khususnya Polda Jateng yang
begitu cepat bereaksi dengan tim dari TNI Angkatan Darat sehingga pelaku ini bisa tertangkap dengan cepat. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, karena setelah ini saya akan ke Rumah Sakit Karyadi untuk melihat secara langsung korban penembakan, yaitu Ibu Rina Wulandari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara konferensi pers hari ini. Kepada Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi, SHS STMK, berkenan menyampaikan materi konferensi pers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita cintai dan kita banggakan Bapak Kasat yang telah hadir di tengah-tengah kita, berikut para asisten, kemudian dan Pusmat yang menyertai juga, Pak Pangdam, kemudian dan Puspanerbat, Kapolresta, kemudian para penyidik dalam hal ini Denintel maupun POM, serta penyidik Polrestabes, serta rekan-rekan wartawan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita ungkap kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ini kasus yang sangat menarik, yang perlu adanya quick respon penanganannya karena menyangkut keluarga besar Persib. Oleh karena itu, kita telah bentuk tim gabungan antara Polda Jawa Tengah dan Kota 4 Diponegoro yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap dengan metode scientific crime investigation maupun manual. Tentu modus operandi yang dilakukan adalah penembakan dengan senjata api. Motifnya adalah memperoleh upah. Dari pengungkapan kasus, korbannya adalah saudari Rina Wulandari yang sekarang lagi dirawat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dari pengungkapan ini kita berhasil amankan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sugiono alias Babi, yang nomor 2 Ponco Aji Nugroho, ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriyono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Jadi yang tim eksekutor ini menggunakan kendaraan Ninja, sedangkan tim pengawas menggunakan Honda Beat. Kita juga telah ungkap penyedia senjata api, yaitu saudara Dwi Sulistiono, di mana H-3 sebelum pelaksanaan kejadian, yang bersangkutan telah terjadi transaksi senjata api rakitan yang disinyalir rakitan dengan nilai sekitar 3 juta. Hasil ungkap yang kita lakukan bahwa tanggal 18 hari Senin pukul 8 mereka sudah melakukan pematangan TKP. Kemudian 11.38 dia melakukan kegiatan yaitu penembakan, di mana 2 orang mengikuti daripada korban pada saat korban menjemput daripada anaknya. Dilakukan eksekutor oleh saudara Babi sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter. Dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Jadi tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Kemudian setelah dilakukan penembakan, korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, suami korban melakukan peneleponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit
diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh pelaku. Pada saat dilakukan pengungkapan kasus ini, bahwa mereka melakukan secara bersama-sama. Jadi melakukan secara bersama-sama, kemudian dengan investigasi yang kita punyai berhasil kita ungkap 4 hari pada saat kejadian. Tanggal 21 pukul 20 Sugiono kita lakukan pengamanan atau penangkapan. Jam 13 Agus Santoso, satu tim 2 orang kita lakukan pengamanan. Kemudian hari berikutnya 2 orang kita amankan berikut penyedia kendaraan. Ulangi, penyedia senjata api. Oleh karena itu rekan-rekan diantaranya di sana sudah kita lakukan pengembangan barang bukti, termasuk modus operandi yang bersangkutan, motornya pun sudah dirubah warna itu. Yang sebelumnya hijau sekarang menjadi biru. Toska. Barang bukti yang kita amankan 1 pucuk senjata api, kemudian 2 bagang magazen, 4 butir peluru, itu diantaranya yang masih tersisa di magazen. Kemudian 1 unit Honda Beat hitam, itu 2 tim pengawas. Kemudian 1 unit motor Kawasaki Ninja warnanya hijau, sudah dirubah. Mereka adalah tim eksekutor. Kemudian jaket yang dibawa oleh tersangka, celana jeans, kemudian topi, pasang sepatu, dan apapun. Termasuk pengembangan CCTV IT yang kita gunakan sehingga bisa kita ungkap semuanya dengan terang benderang. Termasuk para pelaku setelah diberikan uang hasil kompensasi, ada yang dibelikan motor, ada yang dibelikan emas, semuanya berhasil kita sita. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Ini merupakan pengembangan dan ini nanti akan kita kembangkan kepada flagger atau pesuruh. Dalam hal ini suami korban, tim masih berusaha untuk ungkap. Oleh karena itu saya himbau kepada suami korban, yaitu suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri. Sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Barangkali itu gambaran hari ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan wartawan. Ini suatu bentuk sinergitas dan kolaborasi TNI Polri dalam rangka memberikan efek deterren terkait dengan tindak pidana kejahatan di hukum Polda Jawa Tengah dan Kota 4 Diponegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Silakan rekan-rekan wartawan yang silakan. Itu betul. Saya Uli dari Kuasa Kata.com. Dari penyidikan sementara dugaan motif dari suami korban memerintah 5 orang untuk menembak istrinya ini apa Anda? Terima kasih. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tapi pacarnya tidak mau. Jadi motifnya ini. Sehingga dia melakukan tindakan yang semacam ini. Melakukan kegiatan yang tidak patut dan melawan itu. Cukup? Silakan. Tadi dikatakan oleh Bapak Kapolri bahwa senjata yang dipakai adalah dugaan rakitan, Pak. Cuma yang dibilang BB ada tulisan pistol jenis 3. Nanti khusus senjata akan dilakukan pendalaman. Yang jelas senjata hanya digunakan sarana. Untuk penyidikan terkait dengan undang-undang darurat akan kita kembangkan. Masih dalam rangka lidik untuk jenis senjata yang selanjutnya. Tetapi itu sebagai sarana yang nanti akan kita kembangkan oleh lidik kita. Lanjut. Cukup? Baik, ya, silakan.
saya Azal dari Detikom. Mau tanya nih, kalau ini sebuah perencanaan, itu perencanaannya sejak kapan nih? Jadi dari pelaksanaan penembakan itu jam 11, jam 8 sudah merencanakan itu. Bahkan dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa, bahwa suami korban telah memerintahkan, menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu keterangan, ini baru keterangan ya, belum kita proses. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross-check kepada pelaku suami, karena suaminya masih dalam pencarian. Tetapi perencanaan ini timbul di saat sebelum eksekusi dilakukan sudah menyiapkan senjata. Kemudian rapat memantangkan. Kemudian melakukan pembuntutan. Itu bagian daripada proses pada saat jam D hari H pelaksanaan eksekusi. Di samping bukti lain bahwa salah satu tersangka dari petunjuk ini, karena suaminya belum ketangkap, sudah melakukan kegiatan yang lain. Jadi belani pacare, disantet, diracun, di pura-pura maling yang akan dibunuh, dan terakhir ditembak. Jelas? Itu bagian perencanaan. Satu lagi terakhir. Iya. Saya Arga dari TV One, Pak. Saya untuk eksekutor dengan suami korban ini sebenarnya hubungannya seperti apa, Pak? Apakah memang sudah kenal lama, mereka ada hubungan tertentu atau bagaimana, Pak? Belum, suaminya belum tertangkap. Nanti kalau tertangkap saya kasih tahu. Oke, lanjut. Oke, terakhir kamu, Indonesia. Untuk Pak Kasat, Pak. Untuk ultimatum terhadap Kopda MI sampai kapan, kemudian untuk di pencarian apa perlu diterjunkan tim khusus, Pak, untuk menangkap terkait karena mereka sebelumnya menggunakan senjata api, Pak. Jadi bagaimana Pak Kasat? Terima kasih. Nah, ini kan baru diduga oknum, ya, oknum suaminya, dan ini masih dalam proses pencarian. Dan saya sudah perintahkan Pangdam dengan koordinasi dengan Kapolda agar segera, bahkan saya datangkan dari Puspom, Asintel ini, mungkin yang bersangkutan tidak ada lagi di Jawa Tengah, bisa tempat lain, sehingga segera untuk melakukan pencarian secara cepat. Ya, dan kita transparan bagi anggota yang misalnya betul melanggar akan dihukum. Tentunya ini dengan seberat-berat. Terima kasih. Cukup, G. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan Bapak Kapolda dan juga Kepala Staf Angkatan Darat untuk berinteraksi dengan para tersangka dan juga sekaligus nanti peninjauan barang bukti. Demikian dari keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang pada siang hari ini menjelaskan terkait dengan proses penembakan yang dilakukan oleh pelaku yang pada siang hari ini juga dihadirkan. Ternyata pelaku ada 4 orang dan 1 orang yang diduga menyediakan senjata api yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu tadi disampaikan ada 2 jenis peran yang dimainkan oleh 4 pelaku, yakni 2 orang sebagai eksekutor dan 2 orang sebagai pengawasnya. Dan ternyata dari pelaku atau suami korban yang merupakan diduga dalang dari aksi penembakan ini ternyata melakukan aksinya tidak hanya terkait dengan penembakan saja, tetapi suami memberikan instruksi atau order untuk meracun istrinya, kemudian berpura-pura untuk melakukan pencurian hingga dengan membunuh dari istrinya dan juga dilakukan penyantetan dan terakhir dilakukan aksi penembakan ini. Dan pada siang hari tadi disebutkan bahwa dari pelaku
sudah merencanakan hal ini pada tanggal 18 pagi hari, kemudian melakukan eksekusinya pada siang hari. Demikian, Berry, nanti kita akan update kembali untuk kondisi di Polda Jawa Tengah. Baik, terima kasih Henry. Nanti saya akan sampaikan juga catatan-catatan yang tadi disampaikan dalam keterangan pers, termasuk oleh Kasat Jenderal TNI Dudung, dan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi.